Jadi tadi Danone memberikan selain dia memberikan sumber air sedekat, clean water program, they also do capital assistance from Ricobusinesses. Jadi bisnises, jadi perusahaan-perusahaan UMKM dikasih modal sama Aqua. Pertamina juga punya program education, dia punya Pertamina Scholarship, Pertamina Youth Scholarship. Kemudian ada operation program for children with facial disabilities. Jadi anak-anak kecil yang punya disabilitas wajah dikasih program operasi gratis dari Pertamina. Banyaklah contoh-contoh CSR seperti itu. Sampurna juga kan, Sampurna ada Sampurna Foundation yang memberikan economic opportunity. They foster and provide capital for SMEs. SME is small medium enterprises. Jadi untuk UMKM mereka memberikan mereka bantu pembinaan, mereka kasih pembinaan dan mereka kasih modal supaya UMKM bisa bekerja, bisa berjalan, berkembang. And they also empower women and they do disaster relief and preparedness. Jadi mereka punya disaster management dan persiapan bencana, di mana mereka akan membantu kalau terjadi persiapan. They also give access to education, jadi memberikan program-program beasiswa untuk anak orang-orang yang membutuhkan. Kemudian ada responsibilities in international environment. So you have to companies need to be aware of cultural differences, and then they have to avoid unethical payoff to supplier or customer. Jadi tidak boleh, dia harus menghindari melakukan payoff yang tidak etis kepada supplier atau konsumennya. They have to establish global reputation for running an ethical business. Jadi perusahaan itu, apalagi zaman sekarang di zaman media sosial, sangat gampang kita menjelek-jelekkan orang, sangat gampang buat konsumen menjadi benci terhadap perusahaan, apalagi banyak sekali pilihan. Kalau dia tidak suka perusahaan satu, dia tinggal pindah di merek perusahaan lain. Jadi perusahaan sekarang itu harus mempunyai reputasi bahwa mereka ini running a business that has high ethical standard begitu. Jadi perusahaan itu harus memperlihatkan bahwa saya ini sangat etis dalam menjalankan bisnisku. Kapan dia tidak etis, ya dia bisa dijelek-jelekkan, orang jadi tidak suka barangnya jadi tidak laku. Cost of social responsibility, yang namanya social responsibility sama seperti hal lain pasti ada biayanya. Kalau perusahaan kayak Aqua memberikan program air bersih, Sampurna kasih beasiswa, ya itu kan pasti ada uang yang keluar. Jadi ya harus diatur dengan baik. Kemudian complaint resolution process, customer and employee satisfaction survey. Jadi dia melakukan survei kepuasan kepada konsumennya dan kepada karyawannya juga. Karyawan biasanya minimal sekali setahun dikasih survei, kamu puas nggak dengan perusahaanmu? Menurutmu apa yang perusahaanmu bisa perbaiki? Kemudian product liability lawsuits, jadi kalau ada produk yang ternyata bisa menjadi untuk dituntut, tuntutan hukum, ya itu juga pasti harus bayar pengacara dan lain-lain. Change production techniques to comply with government regulation with environmental impact. Jadi orang sekarang semakin sadar tentang dampak-dampak lingkungan dan bahwa perusahaan harus tanggung jawab sama lingkungannya. Maka biasanya pemerintah juga sudah memberikan berbagai ketentuan, dia ubah regulasi, dia tingkatkan tuntutannya bahwa maksudnya tuntutan peraturan untuk memastikan produk ini tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Jadi mungkin teknik-teknik produksi perusahaan harus diganti. Seperti yang dilakukan tadi, yang mulai dilakukan sama Unilever tadi ya. Jadi Unilever ya selama ini sudah puluhan tahun taunya jualan sampo itu, ya dia bikin sampo, kasih masuk di botol, botolnya didistribusi kemana-mana. Tapi sekarang dia ubah bisnis modelnya. Dia mungkin bilang, karena ternyata ini botol-botol semua ada bertonton plastik yang dipakai, bagaimana kalau bikin saja dispenser besar yang isinya sampo, nanti masyarakat yang datang sendiri isi ulang samponya. Jadi itu salah satu bentuk usaha perusahaan untuk lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Periodic disclosure of financial information. Periodic disclosure of financial information, jadi terutama perusahaan yang sudah go public, yang dijual sahamnya secara bebas, jadi harus kasih informasi laporan keuangan. Kemudian perusahaan juga harus sponsori aktivitas-aktivitas komunitas. Makanya banyak perusahaan itu mau mensponsori mahasiswa-mahasiswa, bikin acara, atau acara 17-an, atau acara RT RW, karena itu juga bagian dari bentuk social responsibility-nya. Lawsuits, tuntutan hukum itu bisa terjadi kalau ada produk yang cacat, kalau ada iklan yang deceptive atau menipu, kemudian kalau terjadi employee discrimination.
film employee discrimination yang paling saya ingat itu, yang paling terkenal adalah film lama ya. Tapi kalian coba nonton. Filmnya tahun 93, bagaimana satu perusahaan Amerika, perusahaan firma hukum, jadi ini dia mendiskriminasi orang ini karena dia gay dan AIDS, kalau saya tidak salah. Kemudian dituntut di pengadilan dan akhirnya, spoiler atau tidak? Pokoknya kalian nonton lah. Ini salah satu contoh yang saya ingat sekarang ya, tentang bagaimana satu perusahaan mendiskriminasi karyawannya dan dia dituntut ke pengadilan. Gitu. Itu bisa dituntut kalau melakukan rasisme, perusahaan melakukan rasisme terhadap karyawannya. Cost of lawsuits, ya pasti nanti kalau misalnya ada dapat tuntutan hukum, ya pasti dapat denda dari pengadilan, kemudian dia harus membayar settlement, kemudian harus bayar pengacara untuk perusahaan, untuk membela perusahaan. Kemudian bisa saja habis itu perusahaannya jadi tidak laku, permintaannya turun, decline in demand karena publisitas yang jelek, karena saya mau beli produknya merek itu deh, dia tuh ada banyak masalah hukumnya gitu. Possible expenses incurred as a result of social responsibilities. Jadi ini beberapa expenses, pengeluaran yang keluar karena social responsibilities. Kasus-kasus terbaru sekarang, misalnya kasus-kasus masker. Kalian lihat baru-baru masker, perusahaan-perusahaan distributor masker itu, karena kan semua masker sekarang banyak dicari. Nah, Sensi sebagai salah satu perusahaan produsen masker paling besar di Indonesia, Sensi itu melakukan bagi-bagi masker. Jadi sebagai bentuk social responsibility-nya, karena dia tahu bahwa produknya itu banyak dicari dan banyak orang yang jual, ternyata orang jual untuk ditimbun. Nah, maka Sensi sempat waktu bulan awal Maret itu, untuk kasus corona awal-awal, Sensi itu keliling-keliling Depok. Depok ini kasus pertama corona ya di Jakarta. Dia keliling-keliling Depok dan dia jual masker dengan harga murah. Karena saat itu banyak masyarakat harus beli masker yang tadinya cuma 1.000 satu biji, tiba-tiba menjadi 10.000 satu biji. Jadi banyak masyarakat nggak bisa beli dong. Akhirnya dia keliling untuk jual masker dengan harganya yang masih wajar. Gitu. Itu contohnya Sensi lakukan. Kemudian kasus-kasus lain yang tidak etis, banyak distributor alkes yang menimbun masker, kemudian diancam hukuman penjara. Jadi waktu itu terjadi di Makassar juga, salah satu alkes, distributor alkes paling besar di Makassar itu ketahuan menimbun masker banyak sekali, yang dia rencana mau jual dengan harga berkali-kali lipat, tapi dia diancam tidak boleh lakukan, diancam bisa dapat tuntutan hukum, makanya dia akhirnya jual ke rumah sakit dengan harga normal, dengan harga yang wajar lah. Kemudian ada juga kasus-kasus ini kasusnya Uniqlo. Jadi ini adalah 2 karyawan pabrik Uniqlo Indonesia yang ternyata tidak dibayar gajinya. Jadi Uniqlo Jepang itu kan bekerja sama dengan satu perusahaan Indonesia untuk memproduksi untuk membuat pabrik memproduksi baju Uniqlo. Saya pegang baju tapi ini bukan Uniqlo. Nah, tapi kemudian ternyata ada masalah antara Uniqlo Jepang dengan pabrik Indonesia ini, terus akhirnya Uniqlo Jepang hengkang. Nah, terus ini pabrik Indonesia tidak bayar ini karyawannya kodong, begitu. Tapi karyawannya tidak tahu, karyawan tidak mau tahu, pokoknya dia tahunya bahwa loh ini saya bikin baju mereknya Uniqlo dan saya tidak digaji begitu. Jadi mereka pergi sampai ini ada openingnya Uniqlo di Eropa, mereka sampai diantar ke sana buat menuntut. Kisah kasus yang lain adalah ini Ice. Jadi ternyata Ice yang bikin PT Avi yang bikin es krim Ice itu juga ada kasusnya dengan buruh sekarang, kalian bisa cari nanti. Nah, ini tadi ya masker ilegal. Oke, saya kira sampai di situ saja tentang business ethics and social responsibility of a company. Kalian silahkan bertanya. Please ask me questions if you don't understand something.
Okay, thank you for your attention. See you next time. Stay healthy. Bye.